Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memberikan penjelasan terkait materi tentang biaya tenaga kerja yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Next, Bang. Yang pertama ada saya, Jasmine Atira Zahradi Putri dengan NIM 1706624117. Saya Karin Utami dengan NIM 1706624010. Saya Lutfi Zudin dengan NIM 1706624046. Diva Aulia Prasetyo dengan NIM 17066624. Nah, ini adalah daftar isi atau table of content dari materi biaya tenaga kerja. Yang pertama ada pengertian biaya, kemudian penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja, kemudian ada gaji dan upah, berikutnya ada intensif dan premi lembur, dan terakhir ada setup time dan idle time. Boleh next? Yang pertama ada pengertian biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan fisik atau mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengelola sebuah produk. Biaya tenaga kerja biasanya biaya konversi, salah satu yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, biaya tenaga kerja ini merupakan biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut. Kemudian ada penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang pertama ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi. Nah, biaya tenaga kerja produksi ini merupakan semua aktivitas yang berlangsung berhubungan dengan proses pembuatan barang atau penyediaan jasa. Dalam konteks biaya tenaga kerja ini termasuk gaji dan upah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi seperti operator mesin, teknisi, dan pekerja lapangan. Nah, dalam biaya tenaga kerja produksi terdapat gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor karyawan pabrik, dan gaji manajer pabrik. Kemudian ada biaya tenaga kerja pemasaran dan penjualan. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan dan menjualkan produk atau jasa perusahaan. Biaya tenaga kerja ini dalam kegiatan ini termasuk gaji tenaga penjual, staf pemasaran, dan tim layanan pelanggan. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada strategi pemasaran yang diterapkan dan hasil penjualan yang dicapai. Kemudian ada kegiatan kerja administrasi dan umum. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas yang mendukung operasional perusahaan seperti manajemen, akuntansi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Biaya tenaga kerja karyawan administrasi dan umum ini terdiri dari gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, dan biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Boleh next. Kemudian ada penggolongan menurut departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada departemen produksi. Di sini contohnya ada perusahaan kertas. Di perusahaan kertas ini ada 3 bagian, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Yang kedua ada departemen produksi, contohnya seperti biaya tenaga kerja bagian akuntansi dan biaya tenaga kerja bagian personalia. Kemudian ada penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama ada upah tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang didistribusikan secara langsung kepada produk atau jasa tertentu. Contohnya adalah gaji pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Nah, biaya ini biasanya dihitung berdasarkan jam kerja atau jumlah unit yang diproduksi.
Kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat didistribusikan secara langsung kepada produk atau jasa tertentu, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan, contohnya termasuk gaji manajer, staf administrasi, dan biaya pelayanan. Boleh next. Berikutnya ada tentang akuntansi biaya tenaga kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke akuntansi biaya tenaga kerja. Secara garis besar, akuntansi biaya tenaga kerja itu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu gaji dan upah reguler, premi lembur, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, yang pertama ada gaji dan upah. Nah, gaji dan upah itu merupakan gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan dalam suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen untuk menghitung atau mengumpulkan waktu kerja itu ada dua. Yang pertama ada kartu jam kerja dan yang kedua ada kartu hadir atau clock card. Nah, kartu hadir atau clock card ini itu merupakan kartu untuk menghitung jam hadir karyawan. Jadi kalau misalkan ada karyawan datang jam 7 pagi, terus dia pulang jam 5 sore, maka itu dihitung sebagai jam 7 sampai jam 5 dan itu dimasuk ke dalam kartu hadir karyawan. Jadi dihitung kapan karyawan itu hadir dan kapan karyawan itu pulang. Nah, sedangkan untuk kartu jam kerja atau job time ticket itu merupakan kartu untuk menghitung jam hadir yang digunakan. Jadi kalau misalkan karyawan itu tadi di kartu hadir untuk menghitung hadirnya karyawan dari hadir sampai pulang, sedangkan jam kerja itu untuk menghitung berapa lama waktu tersebut itu digunakan. Jadi kalau misalkan ada karyawan dia datang jam 7, nah terus kan ada waktu-waktu tertentu di mana dia nganggur dan kapan juga dia melakukan pekerjaannya. Nah, itu dihitung dalam kartu jam kerja berapa lama jam hadir itu digunakan. Jadi kalau misalkan dia cuma makai jam hadirnya itu kayak misalkan dari jam 9 sampai jam 11, nah itu masuk ke dalam kartu jam kerja. Nah, jadi untuk perusahaan yang dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dibutuhkan kartu jam kerja dan kartu hadir untuk menghitung berapa lama karyawan itu bekerja. Nah, sedangkan untuk perusahaan dengan metode harga pokok proses hanya menggunakan kartu hadir saja. Nah, berikutnya ada eh, contoh soal dari gaji dan upah. Soalnya yaitu perusahaan Velocity mempekerjakan dua orang karyawan, yaitu Jack dan Jay. Berdasarkan kartu hadir mereka di minggu pertama bulan Januari 2025, karyawan Jack bekerja selama seminggu sebanyak 65 jam dengan upah per jam sebesar 10.000. Sedangkan karyawan Jay bekerja selama 50 jam dengan upah yang sama, yaitu 10.000. Berikut terlampir kartu jam kerja keduanya. Penggunaan jam kerja pada pesanan ke 100, Jack sebanyak 20 jam dan Jay sebanyak 20 jam juga. Berikutnya, pada pesanan nomor 144, Jack bekerja selama 30 jam dan Jay bekerja selama 20 jam. Lalu ada waktu kerja menunggu persiapan pekerjaan, Jack sebesar 15 jam dan Jay sebesar 10 jam. Maka dapat dihitung distribusi biaya tenaga kerja dari dua orang karyawan tersebut, yaitu Jack dan Jay. Maka pada pesanan nomor 100, Jack itu tadi kan 30 jam bekerja, lalu dikali oleh 10.000, maka uh, upah yang didapat oleh Jack sebesar 300.000. Berikutnya juga sama terhadap Jay. Jay bekerja selama 20 jam, lalu dikali upahnya sebesar 10.000, maka yang diterima oleh J sebesar 200.000. Begitu juga dengan pesanan nomor 144, 20 jam dikali 10.000 yaitu 200.000 dan 20 jam dikali 10.000 yaitu 200.000 pada J. Nah, tadi kan ada biaya selama menunggu pekerjaan kan, itu termasuk di biaya overhead pabrik.
Tadi biaya overhead pabrik pada J itu sebesar 15 jam dikali 10.000 sebesar 150.000 dan J sebanyak 10 jam dikali 10.000 maka biaya overheadnya 100.000. Maka jumlah upah yang mereka dapat J sebesar 650.000, J sebesar 500.000. Lalu ada PPH sebesar 15% dari upah mereka masing-masing. J kena PPH sebesar 97.500 dan J kena PPH sebesar 75.000. Maka jumlah upah bersih dari dua karyawan tersebut, Jack sebesar 552.500 dan J sebesar 425.000. Nah, itu merupakan setelah tadi perhitungan, kita selanjutnya akan mencatat bagaimana menjurnalnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi itu kemudian akan membuat jurnal distribusi gaji dan upah. Jurnalnya itu barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 900.000 dan biaya overhead pabrik 250.000 di debit. Di kreditnya itu ada gaji dan upah sebesar 1.150.000. Nah, tahap kedua itu atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi itu akan membuat jurnal gaji dan upah di debit sebesar 1.150.000 dan utang PPh karyawan sebesar 172.500 di kredit dan utang gaji dan upah sebesar 977.500 di kredit. Nah, tahap ketiga itu atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, berarti kan udah sah, berarti udah boleh dicatat. Maka bagian akuntansi itu akan membuat jurnal utang gaji dan upah di debit sebesar 977.500 dan di kreditnya itu ada kas sebesar 977.500. Tahap keempat, penyetoran PPh karyawan ke kas negara akan dijurnal oleh bagian akuntansi yaitu utang PPh karyawan di debit sebesar 172.500 dan kas sebesar 172.500. Nah, pada dasarnya untuk menghitung upah gaji dan upah itu ada beragam cara. Nah, ini merupakan salah satu cara sederhana dengan menggunakan BTKL per unit dan BTKL per jam. Contoh soalnya itu, toko Neo menjual frozen siomay untuk dijual ke swalayan lokal. Terdapat dua orang karyawan, yaitu Ricky yang bertugas untuk membuat siomay dan Rio yang bertugas untuk mengemas. Nah, upah Ricky itu 1.000 per pieces, sedangkan Rio itu upahnya itu 25.000 per jam. Dalam satu hari, Ricky berhasil membuat 250 pieces somai, sedangkan Rio bekerja selama 8 jam. Nah, untuk menghitung gaji dan upah masing-masing mereka, digunakanlah BTKL per unit dan BTKL per jam. Untuk Ricky, upah per unit dikali jumlah unit yang diproduksi. Upah per unitnya 1.000 dikali 250 pieces yang diproduksi. Totalnya jadi 250.000. Nah, sedangkan untuk Rio itu BTKL per jam, yaitu upah per jam dikali lama waktu pekerjaan. Nah, 25.000 dikali 8 jam, totalnya jadi 200.000. Nah, kalau misalkan tadi contoh dari BTKL atau karyawan yang langsung berperan di bagian produksi, nah ini salah satu contoh untuk menghitung BTKTL atau tenaga kerja tidak langsung, kayak contohnya karyawan administrasi. Contoh soalnya itu, Tokonio mempekerjakan 3 orang tenaga kerja di bagian administrasi. Total jam kerja mereka dalam satu hari itu ada 8 jam dengan waktu istirahat selama 1 jam. Upah per jam yang mereka terima itu 100.000. Nah, berapa BTKL-nya? Untuk menghitung BTKTL, kita hanya menghitung jam kerja, tidak termasuk jam istirahat. Jadi kita harus nyari dulu 8 jam itu dikurang sama jam istirahat 1 jam total, jadi bekerja selama 7 jam, dikali upah per jamnya 100.000, dikali jumlah karyawan ada 3 orang, berarti total untuk BTKTL Tokonya itu 2.100.000. Baik, materi selanjutnya yaitu insentif dan premi lembur. Yang pertama ada insentif. Jadi, insentif ini dalam hubungannya, perusahaan memberikan insentif kepada para karyawannya agar bekerja dengan baik. Ada dua cara pemberian insentif dalam perusahaan.
Cara pertama yaitu insentif satuan dengan jam minimum, atau yang bisa disebut dengan straight piece work with the guaranteed hourly minimum plan, yaitu pemberian insentif bagi karyawan yang dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output yang standar. Cara kedua yaitu Taylor Differential Piece Rate Plan, yaitu cara pemberian insentif semacam straight piece rate yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal untuk insentif satuan dengan jam minimum. Jadi di toko Neo itu dibutuhkan waktu 3 menit untuk menghasilkan satu bungkus somai. Maka jumlah keluaran standar per jam itu ada 20 bungkus somai. Jadi kan kalau misalkan 1 jam itu 60 menit. 3 menit untuk satu bungkus somai berarti 60 dibagi 3 itu total jadi ada 20 bungkus somai per jam. Jika upah pokok sebesar 25.000 per jam, maka tarif upah per bungkusnya itu 1.250 didapat dari 25.000 dibagi dengan 20 bungkus somainya per jam. Nah, jadi apabila Rio bisa menghasilkan 25 bungkus somai per jam, maka upahnya ada upah dasar per jamnya itu kan tadi 25.000. Nah, terus insentifnya itu didapat dari 5 kali 1.250. Kenapa 5? Karena kan tadi keluaran standar per jamnya itu 20. Sedangkan Rio itu bisa menghasilkan 25. Maka lebihannya itu kan 5. Insentifnya berarti 5 terus dikali dengan upah per bungkusnya 1.250 ketemu 6.250. Maka upah yang diterima per jam oleh Rio itu totalnya jadi 31.250. Nah, yang kedua untuk contoh soal dari Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, Rio dapat menerima upah 175.000 per hari untuk 7 jam kerja. Misalnya, rata-rata Rio dapat menghasilkan 20 bungkus per jam. Maka upahnya persatuan itu kan tadi 1.250. Nah, kalau misalkan di Taylor Plan ini ditetapkan tarif upah itu misalkan 1.000 per bungkus per jam untuk yang menghasilkan kurang dari 20 bungkus per jam dan 1.500 per bungkus per jam untuk yang menghasilkan 25 satuan per jam. Nah, kalau standarnya itu kan 1.250 kan per satuannya. Tapi kalau misalkan di Taylor Plan ini udah ditetapkan, kalau misalkan dia bisa menghasilkan kurang dari 20 bungkus, maka tarifnya itu cuma 1.000 per bungkusnya. Tapi kalau misalkan dia bisa menghasilkan 25 satuan atau 25 bungkus, maka per bungkusnya itu tarifnya itu 1.500. Jadi kalau misalkan upah per jamnya Rio itu bisa dihitung sebagai berikut. 1.500 dikali 25 sama dengan 37.500 per jam kalau misalkan Rio bisa menghasilkan 25 bungkus per jamnya. Tapi kalau misalkan Rio itu cuma bisa menghasilkan kurang dari 20 bungkus per jamnya, maka upah per jam Rio itu 1.000 dikali 20 sama dengan 20.000 per jam. Materi berikutnya yaitu premi lembur. Jadi, dalam sebuah perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggunya, maka para karyawan berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya nih, dari contoh soal sebelumnya yang dua orang pekerja J dan Jack itu, contohnya adalah J bekerja selama 50 jam selama satu minggu dengan tarif upahnya sebesar 10.000. Dalam jam kerja biasanya dalam kerja biasa gajinya 10.000, maka lemburnya juga sebesar 10.000. Nah, eh, bayaran premi lemburnya itu sebesar 50% atau setengahnya dari gaji jam kerja biasanya. Jadi, dapat dihitung upah karyawan J dapat sebagai berikut. Jadi jam biasa kerjanya itu kan 10.000 dikali 40 jam, yaitu sebesar 400.000. Lalu waktu lemburnya itu kan 10 jam kan. Jadi 10.000 dikali 10 jam, yaitu sebesar 100.000. Berikutnya ada premi lemburnya. Premi lemburnya itu kan tadi lebihannya 10 jam dikali dengan 5.000 tarifnya, setengah dari upah biasanya, yaitu sebesar 50.000. Jadi jumlah upah J yang diterima sebesar 550.000 rupiah. Nah, dalam biaya tenaga kerja ini terdapat biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor-related costs.
Di antaranya adalah setup time dan idle time. Boleh next? Nah, setup time ini seringkali terjadi di sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi ini disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Nah, biaya pemula produksi ini diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya pemula produksi ini meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Nah, dalam setup time ini ada 3 perlakuan, yaitu dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Nah, bila biaya pemula produksi ini dapat diidentifikasikan pada pesanan tertentu, maka biaya ini seringkali dimasukkan dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan langsung ke rekening barang dalam proses. Lalu yang kedua itu ada dimasukkan sebagai unsur BOP, dan yang ketiga itu dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Boleh next? Nah, ini yang pertama itu tadi yang sudah saya jelasin sebelumnya, yaitu dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Jadi, bila biaya pemula produksi ini dapat diidentifikasikan pada pesanan tertentu, maka biaya ini seringkali dimasukkan dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan langsung ke rekening BDP atau barang dalam proses. Next. Lalu yang kedua itu ada dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Jadi biaya pemula produksi ini dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Jurnal untuk mencatatnya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, lalu di kreditnya itu ada kas, utang dagang, dan persediaan. Next. Nah, yang terakhir ini ada dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Biaya pemula produksi ini dapat dibebankan kepada pesanan tertentu dalam kelompok biaya tersendiri yang terpisah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Boleh next? Nah, yang selanjutnya itu ada idle time atau waktu menganggur. Dalam mengolah produk ini seringkali terjadi hambatan-hambatan kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Nah, hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Terus, biaya-biaya ini dikeluarkan nih selama waktu menganggur itu diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Boleh next? Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalnya, seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu. Upahnya itu 600 per jam. Dari 40 jam kerja ini, misalnya 10 jamnya itu adalah waktu menganggur, dan sisanya itu untuk mengerjakan pesanan. Maka, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, debit sebesar 18.000 itu dapatnya dari BDP, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung 30 jam, karena kan 40 dikurang 10 itu 30. Nah, 30 jam dikali 600 per jam upahnya. Dapat 18.000. Lalu yang kedua itu biaya overhead pabrik sesungguhnya. 6.000 ini dapat dari 600 per jam dikali 10 jamnya yang waktu menganggur itu. Jadinya 6.000. Lalu yang terakhir itu ada gaji dan upah di kredit sebesar 24.000 itu dapat dari penjumlahan antara biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sekian penjelasan video terkait biaya tenaga kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.